Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita tunjukkan sikap syukur kita secara lisan, dan mudah-mudahan lisan kita yang mengucapkan tahmid ini benar-benar menjadi lisan yang selalu basah dengan zikrullah, dan mudah-mudahan lisan yang basah dengan zikrullah itu akan mengakibatkan hati terisi dengan sesuatu yang baik dan pada akhirnya memancarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, belum saya sampaikan pengajian pada pagi hari ini. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih pada para sahabat saya, teman-teman saya, kolega saya, mahasiswa saya, murid-murid saya, jamaah saya yang telah memberikan kritik, saran dan masukan untuk saya dalam hal terkait dengan utamanya pengajian pada setiap kali saya mengaji, dan lebih utama lagi pagi ini saya juga mendapatkan masukan yang sangat berharga dari para jamaah terkait dengan apa yang seharusnya saya sampaikan dan bagaimana cara saya menyampaikan. Yang pertama, saya diminta untuk menyampaikan materi yang aktual di masyarakat, dan saya harus memilih. Yang kedua, saya diminta agak sedikit lugas, jangan terlalu banyak berbahasa basi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Saya akan memilih materi yang aktual betul. Yang kedua, saya akan sedikit banyak bersikap lugas untuk menyampaikan materi saya, sehingga saya terkesan tidak sedang berbahasa basi. Padahal secara jujur, untuk mengatakan sesuatu dengan lugas pada sesuatu yang sensitif itu tidak mudah. Dan bahkan saya seringkali mencoba ngomong dengan cara melingkar, supaya tidak ada orang yang tersinggung dengan ucapan saya. Ini upaya saya. Tetapi saya mencoba merenung, kenapa orang harus tersinggung dengan apa yang dikatakan orang kalau kata-kata itu memang benar. Yang penting ada kesantunan, ada kelembutan, ada cara yang bijak ketika mengucapkan sesuatu. Dan saya renungkan dalam keseharian saya, termasuk di dalam zikir saya, kenapa saya harus tidak berani melakukan sesuatu yang benar, meskipun banyak pertimbangan yang seringkali saya coba untuk saya renungkan. Ternyata ketika saya mengatakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar, dan bahkan sudah saya lakukan dengan cara yang hati-hati, tetap saja orang yang tidak suka itu ada, dan bahkan bisa banyak. Dan risikonya memang saya seringkali dihujat orang, tidak hanya dikritik, dihujat, dibully dengan cara apapun. Tapi itu risiko dari dakwah yang harus disampaikan oleh seorang dai, dan belajar dari dakwah Rasulullah. Ya, Rasulullah pun banyak dicaci orang, dimaki orang, dihina orang, bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak sepantasnya didapatkan oleh orang sebaik Rasulullah. Dari siapa? Ya tentu saja di orang-orang jengki, orang-orang yang tidak suka dengan apa yang disampaikan Rasulullah, dan bahkan orang yang tidak suka dengan pribadi Rasulullah itu sendiri. Jadi orang sebaik Rasulullah saja itu banyak orang yang benci, apalagi orang seperti saya yang ketika dibandingkan dengan Rasulullah ya tidak ada sekuku hitamnya. Makanya ketika saya dibenci orang karena saya berbuat sesuatu yang benar, ya biarlah semua mengalir. Cacian, makian, hinaan, fitnahan, segala macam yang terjadi itu risiko saja dari
sebuah peran yang harus saya mainkan, dan saya mau mengatakan apa adanya saja, tetapi juga saya harus mempertimbangkan bagaimana saya harus mengatakan dengan qaulan layyina, dengan perkataan, dengan pernyataan yang lembut. Dan harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh siapapun yang mendengar dan mencermati apa yang saya katakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya kemarin saya berkata tentang jujur. Nah, entah saya sudah berapa kali ngomong, berbicara, bahkan menulis tentang kejujuran itu. Tetapi ya tentu saja tidak semua orang suka dengan apa yang saya tulis, apa yang saya katakan, apa yang saya ceramahkan. Ya biasa saja, semua mengalir. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang konsep himmah. Ya, kalau orang berkata tentang himmah, itu berbicara tentang tekad yang kuat. Jadi orang itu pasti memiliki niat, punya keinginan, punya kehendak, tetapi tidak semua orang itu memiliki kemauan yang kuat. Ya, tidak semua orang punya kemauan kuat, niat yang kokoh, dan seringkali justru kehendak yang baik itu tidak diawali dengan niat yang kokoh, niat yang kuat, kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu dalam rangka meraih sesuatu yang dicita-citakannya. Nah, orang yang memiliki kemauan kuat untuk melakukan sesuatu dalam rangka meraih sesuatu yang dicita-citakan itu disebut orang yang punya himmah, yang di dalam bahasa Arab disebut al-hammam. Ya, kemauan kuatnya disebut dengan sebutan himmah. Jadi kalau ada orang yang disebut al-hammam, itu orang yang punya kemauan kuat, punya niat yang teguh, punya kehendak yang betul-betul kokoh. Nah, himmah itu merupakan bentuk sikap yang harus dimiliki oleh orang. Dan kesudahan dari orang yang punya himmah, tekad yang kuat, insya Allah akan baik, karena dari tekad yang kuat itu insya Allah orang akan terbawa menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Saya membaca di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan, saya pernah mendengar guru saya Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam sebagian ayat Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman dengan firman-Nya yang maknanya itu semuanya adalah inni la anzuru ila kalamil hakimi wa innama anzuru ila himmatihi. Aku tidak melihat perkataan orang yang bijak, tetapi aku hanya melihat himmahnya. Nah, ini yang bisa kita baca nanti di dalam kitab Madarijus Salikin juz 3 halaman 3, dan juga bisa kita lacak di dalam tulisan Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, juz 6 halaman 35. Bahkan selanjutnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyatakan bahwa saya pernah membaca komentar guru saya Ibnu Taimiyah yang mengatakan al-amatu, orang-orang awam, khala, menyatakan kimmatu kulli mri'in, bahwa nilai atau bobot seseorang itu dikatakan terletak pada kebaikannya. Dikatakan ma yahsun, sesuatu yang baik gitu. Wal khassah taqul, dan orang-orang yang disebut al khassah, orang-orang khusus, orang-orang tertentu, taqulu, mereka mengatakan qimata kulli mri'in ma yatlubu, bahwa bobot atau nilai seorang terletak pada apa yang dicarinya. Maksudnya adalah
qimatul mar'i himmatuhu matlubuhu. Jadi bobot itu tidak terletak pada siapa yang mengatakan, siapa melakukan, tapi terletak pada himmah atau tekad dan apa yang dicari, apa yang ingin didapatkannya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip apa yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sementara itu di dalam kitab Manazilus Sa'irin yang ditulis oleh Imam Al-Harawi dinyatakan bahwa himmah itu artinya satu kekuasaan yang secara murni mendorong kepada maksud yang tidak bisa dibendung pelakunya dan dia tidak bisa berpaling darinya. Kalau himmah atau tekad itu bergantung kepada Allah secara benar dan tulus, maka itulah himmah yang tinggi, yang tidak bisa dibendung pelakunya atau bahkan tidak bisa diabaikannya. Karena kekuasaannya yang kuat, kekuatannya yang luar biasa, dan keharusannya untuk mencari tujuan yang diinginkannya itu membuat dia tidak bisa berpaling dari apa yang sudah dia tetapkan, apa yang sudah dia jalani. Nah, orang yang memiliki himmah aliyah, himmah yang tinggi itu begitu cepat mencapai tujuannya dan mendapatkan apa yang dicarinya selagi tidak ada penghalang dan perintahnya. Maka dikatakan bahwa kalau kita itu bicara himmah, tekad, itu ada 3 derajat. Yang pertama, himmah yang menjaga hati dari kesenangan kepada keliaran yang fana, yang membawanya untuk menyenangi yang kekal dan membersihkannya dari noda kelambanan. Yang kedua, himmah yang mengarahkan dirinya untuk memusakakan pengabdian terhadap ketidakpulian karena beberapa alasan, penurunan amal dan keyakinan terhadap harapan. Yang ketiga, himmah yang naik meninggalkan keadaan dan muamalah, tidak terpanjang pada imbalan pengganti dan derajat, meninggalkan sifat mawjudat. Ini pernyataan Al-Harawi. Dan disinilah kemudian saya simpulkan bahwa himmah itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang punya himmah tekad yang tinggi, tapi ada orang yang punya tekad yang rendah. Nah, terlepas dari itu, mari kita coba untuk memahami. Nah, ada satu ayat yang saya coba untuk saya renungkan terkait dengan himmah itu, yaitu pada surah Yusuf ayat 24. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi ketika dua orang laki-laki dan perempuan itu sudah punya keinginan yang sama, dan keinginan itu sangat kuat, sulit untuk membendung keinginannya itu. Jadi keinginan untuk saling memberikan sesuatu dan meminta sesuatu dari seorang wanita dan seorang laki-laki itu terjadi pada waktu itu ketika Yusuf sudah berada di sebuah tempat bersama seorang wanita yang dikatakan di dalam kitab tafsir itu adalah wanita yang cantik, wanita yang molek, wanita yang hormat, menarik hati. Sebagai laki-laki naluri Yusuf tertarik juga, dan sebagai wanita yang punya keinginan terhadap Yusuf, ya sudah, apapun akan dilakukannya. Tapi Allah memberikan hidayah kepada Yusuf sehingga Yusuf bisa menghindar dari kemungkaran dan kekejian. Artinya tidak ada tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh Yusuf terkait dengan keinginannya untuk melakukan sesuatu terhadap wanita itu. Dan itulah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dengan ibadinal mukhlasin, hamba-hamba kami yang terpilih karena keikhlasannya yang ada di dalam dirinya. Nah, di dalam ayat itu terdapat kata-kata wahammabiyah yang artinya keinginan terhadapnya. Wanita itu sudah punya keinginan kuat terhadap Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu seorang yang terpilih. Bagaimana mungkin dia memiliki himmah kepada wanita itu? Jadi ada keinginan kuat wanita itu.
Tapi kata selanjutnya wahamma biha. Dan sesungguhnya secara instinktif sebagai laki-laki ya Yusuf pun tertarik juga terhadap wanita itu. Dalam kaidah bahasa Arab memang ada istilah takdim wa ta'khir, kalimat yang didahulukan dan diakhirkan. Menurut kaidah ini, seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Nabi Yusuf alaihissalam juga punya keinginan yang sama seperti keinginan wanita itu ketika ingin mendekat pada Yusuf. Maka pada intinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dengan petunjuk Allah tidak punya keinginan terhadap wanita itu karena sebelumnya beliau telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk tidak berkeinginan. Jadi Allah lebih dicintai daripada wanita itu, Allah lebih penting daripada wanita itu, sehingga ketaatannya kepada Allah itu menjadikan Yusuf itu tidak mau melakukan tindakan seperti apa yang diinginkan oleh wanita itu. Nah, ini kalau kita ilustrasikan dalam wilayah yang sederhana, ketika dua orang sejoli, laki-laki dan perempuan sudah sama-sama menginginkan dan Allah tidak memberikan hidayah kepada keduanya, sudah, perzinaan hampir pasti terjadi. Tetapi ketika Allah itu memberikan petunjuk pada salah satu dari keduanya, maka perzinaan itu tidak akan terjadi. Karena apa? Salah satu dari keduanya menghindar. Kebetulan Yusuf yang diberi hidayah, karena Nabi Yusuf itu adalah orang yang terpilih. Nah, siapa yang bisa menjamin ketika dua sejoli laki-laki dan perempuan itu sedang asik-asiknya berpacaran, keduanya tidak akan terjebak pada tindakan yang tidak baik? Karena apa? Orang yang berpacaran itu sama-sama kemungkinan punya himmah, punya kemungkinan untuk punya himmah yang sama untuk saling memberi, dan pemberian itu menjurus pada tindakan yang tidak baik. Baca saja dengan perzinaan lah gitu. Keinginan untuk berzina itu akan selalu ada pada orang itu. Sehingga ketika tidak ada hidayah dari Allah, maka kemungkinan untuk berzina itu pasti akan terjadi. Tetapi ketika Allah senantiasa memberi petunjuk, ya tentu saja mereka akan menghindar. Makanya ketika ceritanya tentang pacaran, ya lebih baik hindari. Karena pacaran itu ya, sangat berisiko, akan bisa bermuara pada sesuatu yang tidak baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya selalu mengatakan dengan bahasa yang sederhana begini. Orang yang memiliki himmah yang kuat itu insya Allah akan selalu bisa melakukan tindakan dengan tepat, dengan benar, dengan baik. Himmah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati dan kemudian mempengaruhi pikiran seseorang, dan pada saatnya mempengaruhi tindakan seseorang. Karena himmah itu akan membangun niat yang kuat, iradah yang kuat, kehendak yang kuat, dan punya kemungkinan orang itu punya azimah, punya tekad yang kuat untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Dan pada saat orang itu sudah punya himmah yang kuat, tidak ada seorang pun yang bisa membelokkan orang itu dari kemungkinan orang itu untuk berbuat sesuatu menurut apa yang diinginkannya. Rasulullah pernah bersabda dengan satu sabdanya yang seringkali menjadi pijakan bagi para ulama untuk menjelaskan konsep himmah itu. Dia mengatakan, innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah wa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 'indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, kemudian menjelaskannya. Maka barang siapa yang bermaksud berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalau orang itu punya himmah yang sudah ada di dalam dirinya dan belum sempat melaksanakannya, itu sudah mendapatkan nilai kebaikan dari Allah.
Dan jika dia bermaksud berbuat kebaikan lalu dia mengerjakannya, Allah mencatatnya menjadi 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan sampai 700 lebih, hingga dilipat gandakan yang banyak sekali. Sementara jika dia bermaksud berbuat kejahatan tetapi tidak mengerjakannya, Allah mencatat baginya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika bermaksud berbuat kejahatan dan melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu kejahatan. Jadi ini rahmat dari Allah. Kalau ada orang sudah punya tekad yang kuat untuk berbuat baik, kok belum melaksanakannya, sudah dapat satu pahala. Begitu melaksanakannya, pahalanya berlipat. Sebaliknya, ketika orang itu ingin berbuat jahat, tidak mengerjakannya, tidak melakukannya, dia mengurungkan tindakannya, maka dia mendapatkan satu nilai kebaikan. Baru ketika dia itu melakukan kejahatan sesuai dengan tekadnya, dia akan dicatat oleh Allah mendapatkan satu dosa. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa kita baca tadi di dalam kitab Sahih Bukhari, juz 8 halaman 128, hadisnya nomor 6491, dan pada Sahih Muslim pada juz 1 halaman 83, hadisnya nomor 355. Semua berasal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa himmah itu ada dua macam, yaitu himmah aliyah dan himmah daniyah. Jadi tekad yang kuat dan tekad yang rendah. Dan tekad yang kuat itulah yang akan membangun kepribadian seseorang, sehingga orang itu akan selalu melakukan tindakan yang terbaik di dalam rangka untuk meraih tujuannya. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ketika orang-orang Quraisy mendatangi paman Rasulullah sama yang bernama Abu Talib dan memintanya supaya membujuk pada Rasulullah agar menghentikan dakwahnya. Setelah itu kemudian pamannya Abu Talib menyampaikan perihal itu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun bersabda begini, "Ya'am, wallahi la wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amra hatta yadharahullahu aw ahlaka fihi ma taraktuhu." Wahai pamanku, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, maksudnya meninggalkan kegiatan dakwah ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pasti tidak akan aku tinggalkannya. Artinya apa? Apapun yang mereka lakukan terhadap diri saya tidak akan berhenti dari kegiatan dakwah saya. Nah, disinilah kemudian saya merenungkan, kalau begitu ketika kita sudah punya tekad kuat untuk berdakwah, ya jangan sampai kita mengurungkan niat kita untuk berdakwah hanya karena tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan pada saatnya memang tantangan-tantangan itu bermacam-macam. Sehingga ketika kita sudah punya keinginan untuk berdakwah, jangan sampai kita punya himmah yang rendah, himmah daniyah. Obsesi atau tekad yang rendah itu akan membuat kita lemah. Sehingga begitu ada tantangan, kita langsung berhenti. Amalan apapun yang kita lakukan dalam berdakwah, lakukan dengan baik karena Allah. Orang akan melihat bahwa kita akan menjadi dai yang tegar atau tidak, itu berkaitan dengan himmah kita. Dan kita tidak mencari pujian orang lain, karena kita hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Maka dalam setiap tindakan kita di dalam berdakwah, jadilah orang yang punya himmah yang kuat, himmah yang kokoh, himmah aliyah, untuk kemudian di dalam kegiatan dakwah kita menjadi orang yang tegar. Dan itu tidak berlaku ya dalam dunia dakwah, dalam hal apapun, dalam belajar, dalam mengajar, dalam beraktivitas apapun, jadilah orang yang punya tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu terkait dengan apa yang kita tuju. Dan pada saatnya insya Allah, apapun yang kita tuju itu akan bisa kita dapatkan dengan sebaik-baiknya ketika kita punya tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat itu akan menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan diri kita untuk menjadi orang yang tegar menghadapi segala macam tantangan, rintangan, hambatan apapun yang kita hadapi, sehingga kita itu merasa tidak punya sesuatu yang bisa menghalangi diri kita untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang sudah kita inginkan untuk kita tuju. Nah,
Dan ini yang sering saya sampaikan ya. Saya seringkali ingin melakukan sesuatu, dan sesuatu yang remeh saja itu hambatannya luar biasa. Suatu saat saya itu kepingin belajar Al-Quran dengan baik. Saya luangkan waktu setengah jam setiap hari itu untuk membuka kitab suci Al-Quran dengan memahami 1-2 ayat saja dari kitab tafsir yang saya baca. Tapi selalu saja pas saya mau belajar itu ada tamu, ada mahasiswa, ada dosen, ada karyawan yang ingin bertemu. Kalau saya tidak mau menerimanya, dia akan kecewa. Tapi kalau saya menerima, saya akan tidak bisa melakukan kegiatan itu. Akhirnya apa? Saya tetapkan. Pokoknya pas saya harus mengaji, saya tutup, saya kunci ruangan saya, dan kemudian saya mengaji setengah jam. Itu saya gunakan untuk membaca ayat Quran dengan kitab tafsir yang saya coba untuk saya buka, dan kemudian saya renungkan apa yang saya baca itu, dan kemudian saya coba untuk saya gambarkan, saya bayangkan, andai kata ayat ini saya jadikan sebagai pijakan untuk beramal, alangkah indahnya. Saya membayangkan saya akan menjadi orang yang bisa mengamalkan ayat-ayat ini ketika saya itu menjalani kehidupan apapun yang saya jalani. Ternyata, Masya Allah, luar biasa. Dalam tadabbur saya tentang ayat-ayat Al-Quran yang sederhana itu, saya mendapatkan banyak hal. Termasuk di dalamnya saya bisa bermuhasabah. Saya bisa mengoreksi diri bahwa saya ternyata selama ini tidak banyak bersyukur. Selama ini belum banyak bersabar, dan sikap tawakal saya sangat rendah. Padahal itulah sesuatu yang bisa menghadirkan diri saya sebagai orang yang baik. Akhirnya saya harus perbaiki sikap syukur saya harus memperbaiki sikap sabar saya, dan saya harus memperbaiki sikap tawakal saya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang seringkali saya renungkan. Ternyata saya itu belum bisa berkata-kata yang baik. Ternyata saya itu belum bisa bekerja dengan baik. Ternyata saya belum bisa menjadi dosen yang baik. Ternyata saya belum bisa menjadi ayah yang baik bagi anak saya. Ternyata saya belum bisa menjadi suami yang baik bagi istri saya. Ternyata saya belum bisa menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat saya. Dan oleh karena itu saya berusaha untuk memperbaikinya di dalam kehidupan saya. Berat, tetapi seberat apapun saya harus punya tekad yang kuat. Saya harus punya himmah aliyah untuk memperbaiki diri saya, kapanpun dan dimanapun saya berada. Dan itulah yang saya alami di dalam kehidupan saya. Saya pernah muda, dan saya sekarang sudah tua, dan saya merenung. Kemudian semua hasil renungan saya itu yang kemudian saya share, saya bagikan kepada siapapun, termasuk dalam pengajian-pengajian seperti yang saya lakukan pada pagi hari ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya saya harus berpesan pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Mari kita ciptakan himmah aliyah, kita patrikan di dalam hati kita himmah aliyah, tekad yang kuat untuk berbuat sesuatu, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang tidak mudah putus asa untuk melakukan sesuatu di dalam meraih tujuan hidup kita. Dan kalau tujuan kita itu hanya untuk mencapai ridha Allah, jadilah orang yang selalu ingin mencapai ridha Allah dengan sekuat kemampuan kita, meskipun banyak rintangan yang harus kita hadapi. Dan inilah sesuatu yang selalu saya sampaikan dengan maksud untuk menasihati diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga sampai kepada siapapun yang bisa mendengar dan membaca apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.